Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Kabila Istanto dengan NIM 25106111387. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Jawa. Pembahasan ini meliputi pengertian dan sifat hukum waris adat Jawa, sistem kewarisan yang berlaku, contoh praktik pewarisan dalam kehidupan masyarakat, serta kesimpulan dari pembahasan tersebut. Yang pertama ada pengertian dan sifat hukum waris adat Jawa. Hukum waris adat Jawa adalah aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa mengenai perpindahan hak, kewajiban, serta harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris adat ini tidak selalu tertulis dalam bentuk peraturan resmi, melainkan diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun berdasarkan nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat. Salah satu sifat utama hukum waris adat Jawa adalah mengutamakan kerukunan keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, hukum waris adat Jawa juga bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga. Terus yang kedua ada sistem kewarisan adat yang berlaku pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa pada umumnya ini menganut sistem kewarisan bilateral atau parental, yang artinya seseorang anak memiliki hubungan kewarisan dengan kedua orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dengan demikian, anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Nah, dalam praktiknya, pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan asas keadilan menurut keluarga, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan yang kaku. Orang tua ini biasanya mempertimbangkan kondisi ekonomi, tanggung jawab, serta kebutuhan masing-masing anak. Nah, selain itu juga dikenal pula prinsip dari Sigar Semangka, yaitu pembagian yang dilakukan secara adil dan proporsional kepada seluruh anak. Namun, bentuk keadilan dalam adat Jawa tidak selalu berarti pembagian yang sama persis, melainkan pembagian yang dianggap pantas dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga. Nah, menariknya dalam masyarakat Jawa ini sering ditemukan praktik pemberian harta oleh orang tua ketika masih hidup. Pemberian ini tuh dikenal sebagai hibah atau warisan yang diberikan sebelum pewarisnya meninggal. Tujuannya itu untuk menghindari konflik dan mempermudah pembagian harta di kemudian harinya. Nah, contoh nyata praktik pewarisan adat Jawa ini, uh, dalam adat Jawa rumah utama itu seringkali tidak dijual atau dibagi secara fisik kan. Nah, rumah tersebut itu biasanya diwariskan hak pakainya kepada anak ragil atau anak bungsu, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa? Karena anak bungsu ini yang biasanya tuh bertugas merawat orang tua di masa tuanya hingga beliau wafat atau hingga orang tuanya wafat. Nah, selain itu juga ada konsep harta gono gini, yaitu harta yang diperbolehkan bersama selama pernikahan. Jika salah satu pasangan meninggal, harta gono gini ini tidak langsung dibagi kepada anak-anak, melainkan dikuasai terlebih dahulu oleh pasangan yang hidup sebagai untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Baru setelah keduanya wafat, harta tersebut turun ke anak-anak melalui musyawarah. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat Jawa merupakan aturan adat yang mengatur perpindahan harta waris dari pewaris kepada ahli waris dengan menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan kerukunan keluarga. Masyarakat Jawa juga menganut sistem kewarisan bilateral sehingga anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya. Dalam praktiknya, pembagian warisan dilakukan secara fleksibel, sesuai kesepakatan keluarga dengan tujuan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dan menghindari terjadinya sengketa waris. Nah, sekian pemaparan mengenai hukum waris adat pada masyarakat Jawa. Selebihnya mohon maaf. Semoga yang bisa menonton akan mendapatkan benefit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.